Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Winda dari Unit Kesehatan Lingkungan RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok. Di sini akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan limbah dan benda tajam di RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok. Latar belakangnya yaitu rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat berkumpulnya orang sakit dan orang sehat. Nah, di sini menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari resiko tersebut, maka diperlukan pengelolaan limbah di rumah sakit. Dasar hukumnya yaitu terdiri dari Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, apa tujuan pengelolaan limbah? Tujuannya yaitu untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit dari penyebaran infeksi dan cedera, serta untuk membuang bahan-bahan berbahaya dengan aman. Nah, apa jenis limbah yang ada di RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok? Yang pertama yaitu limbah padat, terdiri dari limbah padat medis dan limbah padat non-medis. Yang kedua yaitu limbah cair dan juga ada limbah udara, yaitu pengendalian limbah udara dari sumber tidak bergerak. Nah, ini adalah alur pengelolaan limbah di RSUD Khidmat Sehat Afiat. Yang pertama dimulai dari sumber limbahnya. Nah, sumber limbah yang ada di RSUD ini berasal dari pelayanan yang ada di RSUD Khidmat Sehat Afiat. Yang pertama yaitu limbah cair. Untuk limbah cair ini kita diolah di instalasi pengelolaan air limbah RSUD Khidmat Sehat Afiat. Lalu yang kedua yaitu limbah padat, dibagi menjadi limbah non-medis dan limbah medis. Untuk limbah non-medis ini masuk ke TPS limbah domestik dan diangkut oleh DLHK Kota Depok. Untuk limbah medis ini masuk ke TPS limbah medis dan diangkut oleh rekanan atau pihak ketiga. Nah, yang ketiga yaitu limbah udara. Ini dilakukan uji emisi oleh pihak ketiga. Nah, ini limbah cair. Apa yang dimaksud dengan limbah cair? Nah, limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan sarana pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, semua limbah cair ini dialirkan dan diolah di instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini adalah alur pengolahan air limbah di RSUD Khidmat Sehat Afiat yang menggunakan sistem anaerob dan aerob. Jadi anaerob ini maksudnya yaitu tidak menggunakan oksigen dan aerob ini dengan bantuan oksigen. Nah, ini adalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di RSUD Khidmat Sehat Afiat. Nah, ini adalah jadwal swab pantau air limbah. Jadi dibagi menjadi swab pantau harian, swab pantau bulanan, dan swab pantau 6 bulanan. Untuk swab pantau bulanan yang diperiksa adalah uji kualitas air limbah, parameter fisika, kimia, dan bakteriologis. Nah, ini bekerja sama dengan laboratorium lingkungan, yaitu PT Global Quality Analytical. Nah, untuk swab pantau harian ini kita lakukan sendiri, dan swab pantau 6 bulanan yaitu untuk uji kualitas badan air penerima hulu dan hilir. Nah, ini adalah pengambilan sampel air limbah di RSUD Khidmat Sehat Afiat. Yang diambil itu ada 2 bak. Yang pertama yaitu bak inlet dan bak outlet. Jadi air limbah yang sebelum diolah dan yang setelah diolah. Nah, ini limbah padat non-medis. Nah, untuk limbah padat ini dihasilkan dari kegiatan sarana pelayanan kesehatan tapi yang di luar medis, yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan kegiatan operasional di rumah sakit. Nah, pengangkutan limbah untuk yang non-medis ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Nah, frekuensi pengangkutan yaitu 2 kali seminggu. Nah, ini adalah gambar dari TPS limbah domestik RSUD Khidmat Sehat Afiat. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan limbah medis. Yang pertama yaitu identifikasi jenis limbahnya. Kedua, pemisahan limbah. Ketiga, pewadahan limbah. Yang keempat, pengangkutan limbah. Yang kelima yaitu diangkut ke tempat penampungan limbah sementara. Dan yang keenam yaitu pengolahan limbah.
Nah, ini yang pertama yaitu identifikasi jenis limbah padat. Apa aja sih jenis limbah padat medis itu? Nih, yang pertama ada limbah benda tajam, lalu ada limbah infeksius, ada limbah patologi. Limbah patologi itu potongan tubuh. Lalu limbah sitotoksik itu biasanya seperti obat-obat kanker. Lalu ada limbah tabung bertekanan seperti tabung oksigen. Lalu limbah farmasi itu biasanya obat kadaluarsa. Lalu limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif. Nah, ini pemisahan limbah. Jadi limbah infeksius itu adalah limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Jadi untuk misalnya kayak tisu atau apapun yang sudah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh pasien itu tergolong ke limbah infeksius dan masuknya ke kantong plastik yang berwarna kuning. Lalu ada limbah non-infeksius. Itu adalah limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh pasien. Masuknya ke kantong plastik yang berwarna hitam. Lalu ada limbah benda tajam, jadi limbah yang memiliki permukaan tajam seperti jarum suntik atau ampul yang memiliki permukaan tajam itu masuk ke limbah benda tajam dan masuknya ke wadah tahan tusuk dan tahan air seperti safety box. Dan ada limbah cair itu masuknya ke IPAL. Lalu pewadahan limbah. Nah, untuk pewadahannya itu dimasukkan ke tempat sampah yang harus tertutup, mudah dibuka dengan pedal kaki, bersih, terbuat dari bahan kuat, ringan dan tidak berkarat. Jarak antar wadahnya itu 10-20 meter, tidak boleh diletakkan di bawah tempat tidur pasien dan diangkut apabila sudah terisi 3/4. Nah, lalu pengangkutan limbah. Nah, pengangkutan ini harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan. Tidak boleh tercecer dan petugas harus menggunakan APD. Nah, lift pengangkutnya ini harus dibedakan antara lift pasien dan apabila memungkinkan harus diatur jam pengangkutannya. Nah, selanjutnya yaitu tempat penampungan limbah sementara. Nah, ini harus ditempatkan dengan kantong plastik dan diikat dengan kuat. Lalu harus diberikan label pada kantong plastik tersebut yang isinya yaitu asal ruangan, jenis limbah, hari, tanggal, dan jam. Lalu harus menggunakan APD ketika menangani limbah dan TPS harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan, aman dan selalu dijaga kebersihannya. Nah, ini pengolahan limbah. Nah, untuk di RSUD ini kita tidak ada pengolahan limbah. Jadi limbah-limbah yang kita hasilkan hanya dikumpulkan dan disimpan di TPS, lalu akan diangkut dan diolah oleh pihak ketiga. Transporternya yaitu PT Jalan Hijau dan untuk pengolahannya yaitu PT Prasada Pamunah Limbah Industri. Untuk frekuensi pengangkutan limbah infeksius ini, limbah medis itu 3 kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, ini untuk penanganan limbah benda tajam. Apa aja sih untuk menangani limbah benda tajam itu? Ya, yang pertama jangan menekuk atau mematahkan benda tajam. Lalu jangan meletakkan limbah benda tajam di sembarang tempat. Lalu segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia, yaitu yang tahan tusuk dan tahan air tadi. Lalu selalu buang sendiri oleh si pemakai, jadi jangan diberikan ke orang untuk membuangnya. Jadi langsung yang makai itu yang membuang sendiri limbah benda tajamnya. Dan tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai atau recapping. Jadi misalnya habis suntik tidak usah ditutup lagi tapi langsung dibuang saja. Nah, wadahnya itu jangan jauh-jauh dari lokasi tindakan, jadi diletakkan dekat dengan lokasi tindakan. Nah, ini adalah TPS limbah B3 di RSUD Khidmat Sehat Afiat. Nah, yang terakhir yaitu limbah udara sumber tidak bergerak. Yang dimaksud di sini yaitu genset atau generator set. Untuk di RSUD ini kita memiliki 3 unit genset, kapasitasnya 1000 kVA. Lalu untuk 1 unit genset ini kapasitas 1500 kVA. Nah, untuk pengendaliannya itu yaitu dilakukan pemeriksaan uji emisi setiap 1 tahun sekali dan ini dilakukan oleh laboratorium lingkungan. Nah, ini contohnya foto sampling uji emisi genset di RSUD Khidmat Sehat Afiat. Sebelum saya akhiri materi kali ini, ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan dan nanti bisa teman-teman jawab di sesi post-test. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari pengelolaan limbah di rumah sakit? Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.